Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilal mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. Baik, perkenalkan, nama saya Afinka Salsabila Irna Faizah, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 di kampus Institut Agama Islam Marifatah Jombang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah stylistika yang diampu oleh Bapak dosen Andi Winata Asari, Magister Teologi Islam. Baik, sebelum masuk pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai doa Nabi Musa dalam Quran Surat Toha ayat 25-30 berdasarkan kajian tafsir dan stylistikanya. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai inti dari doa Nabi Musa itu sendiri, saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai apa itu doa. Jadi doa sendiri merupakan salah satu bentuk permohonan dan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Tuhannya. Doa juga merupakan senjata bagi orang mukmin, kemudian juga perlindungan bagi orang yang lemah dan obat yang paling ampuh bagi orang yang kesusahan. Tiada seorang pun yang lepas dari doa, bahkan para nabi yang notabene-nya sebagai utusan dan orang pilihannya itu juga tidak lepas dari doa ketika dalam keadaan sulit. Kemudian doa sendiri dalam Al-Quran juga merupakan aktivitas yang bernilai ibadah. Jadi dengan doa kita akan menaiki tangga menuju jalan kesuksesan, dan doa sendiri juga merupakan lawan dari bala, bahkan dapat melindungi kita dari bala, yang mana dinas dalam surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum al-ayah, shadaqallahu azim, yang artinya berdoalah kamu, niscaya akan kuperkenankan bagimu apa yang engkau panjatkan atau engkau pohonkan. Sebaik-baik doa adalah yang diajarkan oleh para nabi, meskipun sebenarnya tidak ada larangan untuk kita berdoa dengan bahasa daerah masing-masing atau bahasa yang kita inginkan. Namun alangkah baiknya jika kita mengikuti tuntunan para nabi dan rasul, dengan kata lain kita mengikuti sunnahnya begitu. Jadi di sini ada doa Nabi Musa yang akan saya bahas, juga seringkali digunakan ketika dalam kesulitan atau bahkan setiap akan belajar juga digunakan seperti itu. Baik, ini saya akan mengulas tafsirannya berdasarkan tafsir Marhlabid karangan Imam Nawawi, yang nanti akan saya bandingkan dengan tafsir lain begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Al-ayah, shadaqallahu al-azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sinten Nabi Musa musta'inan hali amrih mungkang jaluk tolong billahi kelawan Allah Ta'ala hali mahuluhur sinten Allah. Rupane dawuh Rabbi syrah li sodari, Rabbi duh pangeran ingsun, isyrah mugi jembarake sinten tukuan li maring ingsun, sodari ing dodo ingsun. Ai lain tegese nulemesake sinten tuan li maring ingsun kolbi ing ati ingsun. Di ajik taria supaya wani sapa ingsun ala mukhatabati Fir'auna ing atase ngomongi Fir'aun. Waka nalan ono sinten Musa Nabi Musa iku ya khofu kuatir sapa Musa Fir'auna ing Fir'aun. Disyiddati syaukatihi krana bangete kekuatane Fir'aun. Waka sarati junutihi lan akehe bala tentarane Fir'aun. Fasa'ala mengko nyuwun sinten Nabi Musa Allah ing Allah Ta'ala halimuhulur sinten Allah nyunyun ing ayyusi'a ing yen to jembarake sinten Allah kalbahu ing atine Nabi Musa liyakuna supaya ana sinten Nabi Musa iku hamulan kang banget lima maring perkara yastakbilu kang nanggung sinten Nabi Musa minasyada iti saking pira-pira prakoso wal makarihi lan pira-pira perkara kang den sengiti bijami disobari kelawan baguse sabar wa husni tabati lan baguse tetep waya sirli lan gampangake sinten tuan amri ing perkara ingsun aihawin tegese gampangake sinten tuan ala tablighi risalati ing ngatasi nyampaiake risalah ila Fir'auna maring Fir'aun. Dari sini untuk tafsirnya sendiri disebutkan. Sebelum lebih jauh membahas tafsirnya, untuk doa yang pertama, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Di sini Nabi Musa meminta kepada Allah agar kesempitan dalam dada beliau digantikan oleh kelapangan, agar beliau mampu menanggapi juga mengatasi gangguan-gangguan yang disebabkan oleh orang-orang ini, suruhannya Raja Fir'aun, tentara Fir'aun, orang-orang yang kafir. Kemudian juga agar beliau mampu mengemban risalah tentang kenabian yang harusnya disampaikan kepada Raja Fir'aun tadi. Kemudian di ayat kedua yasirli amri, situ beliau juga memohon agar diberi kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan misi beliau untuk menyampaikan apa yang telah dirisalahkan oleh Allah kepada beliau. Tanggung jawab besar itu mengenai apa kebenaran itu Islam, dan di situ juga beliau bentuk bahwasanya beliau memang hanya bertawakal pada Allah. Beliau benar-benar berpasrah, hanya Allah lah yang mampu mengabulkan doa beliau. Kemudian di ayat selanjutnya, wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul lan mudai sentuhan uqdatan ing bendelan min lisani saking lisan ingsun, utawi lafat min lisani iku ta'allikun kumantungan bi uhlul kelawan lafat uhlul. Ruwiya dan riwayatake apa annahu stuhune Nabi Musa alaihi salam iku kana ono sinten Nabi Musa iku fi lisanihi ing dalem lisan Nabi Musa apa robatun pero li annahu krana stuhune Nabi Musa hala syibahu ing dalam tingkah bocah Nabi Musa iku akhoda ngalap sinten Nabi Musa lihyata Fir'auna ing jenggote Fir'aun wa tatafaham lan bobuti sinten Nabi Musa ing lihyah lima krana perkara kana kang ana apa ma iku fiha ing dalem lihyah minal jauhari saking mutiara. Fagodiba mengko bendu sinten Fir'aun
Fir'aun wa amara merintah sinten Fir'aun bi qatlihi kelawan mateni Musa. Wa qala lan dawuh sinten Nabi Musa dawu ing hadza huwal ladzi yazulu milki. Hadza utawi iki Nabi Musa hiya Nabi Musa iku alladzi bocah yazulu kang bakal ilang apa mulki keraton ingsun ala yadihi ing atase tangane alladzi kekuasaane alladzi. Waqala lan dawuh waqalat lan dawuh sinten Asia inna hustuhni Nabi Musa iku sobiyun bocah cilik layak kilu kang ora berakal sapa sobi. Wa alamatuhu utawi tandone layak kilu iku antakoroba yen to den para kake apa minhu saking Musa apa atamroto kurma wal jamroto lan mawa Fakur riba mongko den para kake apa tamroh hamroh ilaihi maring Nabi Musa. Fa akhadha mongko ngalus ing Nabi Musa al-humrata ing mawa. Faja'alaha mongko ndadekake sinten Musa ing humrah fihi ing dalam tutuki Nabi Musa. Nah, di sini doa beliau yang ketiga, yakni memohon kepada Allah agar dimudahkan menyampaikan risalah kepada Raja Fir'aun, juga agar beliau dilancarkan dalam berbicara, karena dalam lidah beliau itu ada jadala yang dulunya itu karena suatu kejadian saat di masa bayi beliau yang nanti akan dijelaskan lebih detail dalam tafsirnya. Yafqahu mongko faham sinten Fir'aun, ayafhamu tegese faham sapa Fir'aun kauli ing perkataan insun inda tablighi risalati ing dalam nalikane nyampeake risalah. Waja'al mungkin dadekake sinten tuan limari insun waziron ing patih min ahli saking keluarga insun rupane Harun akhi ya dulur ingsun. Fawaziran mongko utawi lafadz waziron iku maf'ulun dadi maf'ul sanin kang kaping 3 li annahu kronos tuhune lafadz waziron iku nakiratun nakira wa haruna utawi lafadz harun iku maf'ulun dadi maf'ul awalun kang kapisan li annahu kronos tuhune lafadz harun iku ma'rifatun rupa isim ma'rifat. Akut imalan dan dinginake apa maf'ul asani maf'ul yang kedua yaktina an krono maduleake bisya'nil wazarati kelawan tingkahi kapitulungan. Wa akhi utalafat akhi iku atfu bayanin atuf bayan wali utalafat li iku muta'allikun kumantungan bimahdhufin kelafat lafatan ken den buang ala annahu krono ingatase setuhni lafat li iku halun dadi hal min waziron saking lafat waziron. Wa min ahli utawi lafat min ahli iku muta'alliqun kumantungan bi ij'al kan lafat ij'al. Wal makna utawi maknane iku waj'al min ahli haruna akhi. Waj'al mugi dadekake sentuhan min ahli saking keluarga ingsun haruna ing Harun akhi rupane dulur ingsun. Mutahamilan ingkang nanggung alal a'dai ing atase pira-pira kangelan di mari ingsun. Wa mu'inan lan kang nulungi ala ing atase perkara ingsun. Yukawi mongko nguatake sinten Harun amri ing perkara ingsun wa asiku lan percaya saka ingsun biraihi kelawan pendapatnya Harun. Ya, dari sini kemudian di sini beliau tadi kan meminta agar dimudahkan untuk menyampaikan risalah.
yang mana akhirnya nanti di sini agar apa ya, tadi kan ada bahasanya wahlul 'uqdatam min lisani, memohon pada Allah agar jadal di lidahnya itu dibudarkan, apa bahasanya, seperti itu, agar nantinya apa yang disampaikan pada Raja Fir'aun itu memang sampai di hati juga. Kemudian di sini juga beliau memohon agar dijadikan membutuhkan seorang wazir, bahasanya Al-Azhar itu artinya kekuatan atau dukungan, yang dalam bahasa Arab dikatakan juga azarahu, yang artinya menguatkan atau membantunya. Jadi beliau juga meminta bahasanya yang membantu beliau untuk menyampaikan risalah dari keluarga beliau sendiri, yakni Harun. Kembali kita akan membahas tafsir dan kajian stylistikanya. Di sini qala musta'inan billahi ta'ala rabbi shrah li sadri ay layyin li qalbi li ajdari an mukhatabati fir'auna wa kana Musa yakhafu fir'auna li shiddati syaukatihi wa kathrati junudihi fas'alallahu ta'ala ayyusi'a qalbahu liyakuna hamulan lima yastaqbilu min syada'idi wal makarihi bi jamil sabri wa husni sawabi. Jadi beliau berkata sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, lebarkanlah dadaku untukku." Yakni yang dimaksud di sini adalah lembutkanlah hatiku untukku agar aku berani menyapa Fir'aun dan Musa. Di sini Nabi Musa juga khawatir atau takut kepada Fir'aun karena kerasnya kekuasaannya dan banyaknya kehebatannya di sini, yakni ada bala tentara. Kemudian di sini Nabi Musa meminta kepada Allah agar diluaskan hatinya supaya untuk menjadi penanggung cobaan dan kesulitan yang dihadapinya dengan indahnya kesabaran dan ketabahan yang baik, dan agar dipermudah urusannya. Kemudian pada ayat pertama ini, jadi dicukupkan sampai di sini. Jadi beliau meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk menyampaikan risalah kepada Raja Fir'aun, karena memang sebelum masuk pada ini ya, jadi di ayat sebelumnya itu juga dijelaskan bahwasanya di sini bagaimana rintangannya Nabi Musa waktu pertama kali mendapat risalah. Jadi doa ini termasuk salah satu doa yang dipanjatkan pertama ketika adanya risalah kenabian, karena perintah pertamanya Allah yang diberikan kepada Nabi Musa setelah adanya risalah itu adalah menyampaikan risalah pada Raja Fir'aun, yang mana di sini tentunya banyak rintangan sekali, karena bisa dilihat dalam sejarah Raja Fir'aun merupakan salah satu raja yang paling kuat dan kejam juga, karena pengikutnya begitu banyak, bala tentaranya begitu banyak yang taat. Dari sini juga Raja Fir'aun bukan hanya sekedar mengaku sebagai raja, beliau juga mengaku sebagai Tuhan, begitu kan. Dan dari sini kitab tafsir Qurtubi juga dijelaskan bahwasanya waktu Nabi Musa akan berdoa kepada Allah meminta bantuan agar dilapangkan hatinya, juga dimudahkan di sini itu sebab saat itu Allah telah diketahui bahwasanya Allah kan memang mengikat hati Raja Fir'aun, dan dari situ beliau menanyakan
Lalu untuk apa beliau menyampaikan risalah pada orang yang berikan hatinya? Dari situ akhirnya malaikat pun datang bersama dengan hembusan angin, yang beliau berkata dengan seperti ini, malaikat tadi, wahai Musa, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya dari sini Nabi Musa kembali berdoa pada ayat selanjutnya, yakni wahlul 'uqdatam min lisani muta'alliqun bi uhlul ruwiya annahu alaihi salam kana fi lisanihi rabbatun li annahu hala shibahu akhadha lihyata fir'auna wa dhabaha lima kana fiha minal jauhari faqadiba fir'aunu wa amara bi qatlihi wa qala hadha huwa alladhi yazulu mulkihi ala yadihi wa qalat asiyatu innahu sadiyyun la yaqilu wa alamatuhu antaqarraba minhu at-tamratu wal humratu faqarriba ilaiha fa akhadha al-humratu faja'alaha fi fihi. Jadi doa yang ketiga ini beliau meminta agar kesulitan dalam lidah beliau itu dihilangkan, yang mana dari sini diriwayatkan ada cerita. Jadi di dalam lisan beliau itu ada jadal, yang mana ada suatu kejadian saat beliau masih seorang bayi. Jadi saat itu ketika ada ceritanya, beliau berada di pangkuan Raja Fir'aun, dan di situ beliau menarik jenggot Raja Fir'aun, yang akhirnya di sini sampai membuat Raja Fir'aun kesakitan. Dari situ ternyata yang membuat beliau tertarik, kenapa? Bukan cuma-cuma memang narik jenggotnya, enggak, karena memang di jenggotnya tadi itu ada mutiaranya. Kan anak kecil jadinya tertarik begitu kan. Nah di sini akhirnya Raja Fir'aun marah besar dan memerintahkan untuk membunuh Musa kecil. Beliau berkata bahwasanya anak ini sebenarnya adalah orang yang akan membuat kerajaanku hancur di tangannya, atau maksudnya dalam kekuasaannya tadi. Karena mendengar marahnya Raja Fir'aun, waqalat Asiyah sebagai istri Raja Fir'aun berkata bahwasanya dia hanyalah anak kecil yang tidak berakal. Kalau engkau, wahai Raja Fir'aun, masih tidak percaya, kita bisa buktikan dengan cara kita dekatkan nanti kurma dan bara api. Pasti ia akan mengambil bara api. Kemudian didekatkanlah, memang ada bara api dan kurma. Dan benar ketika didekatkan, sebenarnya karena Nabi Musa sendiri memang seorang nabi, diciptakan dalam nabi, pasti sudah tahu, meskipun keadaannya masih bayi, sudah tahu mana yang benar. Tapi di sini dalam tafsir Qurtubi, tafsir lain juga dijelaskan, ketika Nabi Musa akan mengambil kurma, tangan beliau ini digeser sama malaikat agar mengambil bara api. Di situ juga agar Nabi Musa selamat mungkin ya. Jadi akhirnya beliau mengambil bara api dan dimasukkan di mulutnya, yang mana akhirnya menyebabkan adanya jadal di lidah beliau. Kemudian yafqahu qawli ay wasirum min ahli. Yafqahu ay yafhamu qawli 'inda tablighi risalati. Supaya Raja Fir'aun faham akan perkataanku ketika menyampaikan risalah. Jadi di sini lafaz yafqahu itu ditafsiri dengan lafaz yafhamu, yang mana artinya
Yafqahu secara bahasa di sini juga berarti faham. Dalam kitab tafsir Qurtubi jelaskan dengan bahasa ditafsir seperti ini. Ayalamu ma aqwaluhu lahum wa yafhamuhu wala fikhu fi kalamil Arab hal fahmi. Jadi kalau lafaz fikih sendiri di kalamnya orang Arab itu berarti faham. Bahkan di sini juga ada buktinya. Qala al-Arabiyyu li Isa bin Maryam. Jadi seorang Arabi pernah berkata pada Nabi Isa bin Maryam, syahidtu bil fikhi. Yang mana yang dimaksud di sini adalah dia telah faham, begitu. Kemudian waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Saat menyampaikan pesan, maka jadikanlah bagiku seorang menteri dari keluargaku. Atau tadi yang dimaksud Azar di sini adalah yang membantu beliau, yakni Harun yang merupakan saudaraku sendiri. Jadi di sini Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat Harun sebagai menteri beliau. Namun dia tidak ingin dibatasi hanya pada pelayanan saja, sehingga nantinya di sini Harun tidak dapat membantu beliau lebih banyak. Namun di sini beliau minta Harun menemani beliau dalam hal kenabian, meskipun dia tidak boleh menyembunyikannya tanpa pertanyaan, begitu. Kemudian di sini lafaz waziron merupakan maf'ul yang kedua. Jadi di sini ada lafaz ij'al, yang mana ij'al di sini merupakan af'alut tahwil. Af'alut tahwil adalah merupakan setiap lafaz yang mempunyai lafaz syuyiro atau menjadikan. Af'alut tahwil sendiri sebenarnya ada 5, dan salah satunya lafaz ja'ala di sini yang artinya menjadikan. Dan di sini af'alut tahwil mempunyai 2 maf'ul, ya, yakni lafaz Harun dan waziran. Lafaz waziran merupakan maf'ul yang kedua, namun dia berada di akhir. Dikatakan maf'ul yang kedua karena bersifat atau merupakan isim nakiro. Kemudian lafaz Harun merupakan maf'ul yang pertama karena berbentuk isim ma'rifat. Di sini maf'ul yang kedua didahulukan, yakni lafaz Harun, karena adanya unsur pertolongan. Kemudian lafaz akhi yang di belakangnya Haruna akhi merupakan ataf bayan dari lafaz Haruna. Di sini dijelaskan lagi bahwasanya di sini ada unsur takdim dan takhir, ya, yang mana ada lafaz yang seharusnya didahulukan diletakkan di akhir, dan yang mana harusnya diakhirkan diletakkan di awal. Takdim dan takhir di sini itu terjadi sebab sebenarnya Harun sendiri itu, kalau di tafsir Qurtubi jelaskan, ya, Harun itu usianya lebih tua 1 tahun daripada Nabi Musa. Tapi ada yang mengatakan beliau juga lebih tua 3 tahun menurut satu pendapat.
Di sini sebenarnya ada perbedaan qiraat pada doa yang pertama. Pada lafaz wa yassir li amri, Imam Nafi dan Ibnu Ammar itu membacanya dengan wa yassir liya. Kemudian sama pada lafaz akhi, di sini Imam Ibnu Katsir dan Abu Ammar juga membacanya dengan akhi ya. Jadi kalau yang qiraah biasanya kita baca dengan sukun akhi atau yassir li, di sini di fathah. Baik, dari sini mungkin dapat disimpulkan bahwasanya dari awal ya, berdoa sendiri itu sangat penting bagi kehidupan kita, bahkan diperintahkan. Kemudian alangkah baiknya kita mengamalkan doa-doa yang juga dicontohkan atau diajarkan oleh para nabi kita. Dari sini doa ini juga bisa kita amalkan untuk ketika dalam kesusahan, akan belajar, akan ujian, menghadapi ujian seperti itu. Karena memang dahulunya Nabi Musa juga berdoa dengan doa ini ketika beliau dalam keadaan kesulitan. Dari sini, ketika ada pertanyaan, boleh disampaikan, dan mari kita tutup dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Kepada mu'alif kitab, kepada guru-guru saya, semoga apa yang beliau ajarkan bisa bermanfaat barokah. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.